Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Khairunisa, NIM 2111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Khairunisa, NIM 2111E274 dari kelas B non reguler, Prodi D3 Analis Kesehatan. Berikut saya akan mempresentasikan tentang statistik deskriptif. Di sini saya udah punya data tentang kadar glukosa darah, ada 15 data. Di sini kita mau mencari rata-rata, standar deviasi, median, modus, kuartil, dan persentil. Secara manualnya dulu. Di sini untuk rata-rata kita cari sama dengan average. Kita blok data kadar glukosa darahnya, 15 data, lalu kita enter. Untuk mencari standar deviasi sama dengan, karena kita pakainya data sampel, jadi STDF sampel yang S, kita blok datanya 1 sampai 15 data, kita enter. Untuk median sama dengan median, blok lagi datanya, lalu enter. Untuk mencari modus sama dengan mode, kita klik datanya, kita blok lagi datanya, lalu enter. Untuk mencari kuartil 4 sama dengan kuartil, kita blok datanya. Karena kita cari kuartil 4, jadi kita kasih tanda titik koma 4. Dengan untuk mencari persentil 50 sama dengan persentil. Lalu kita klik, kita blok lagi datanya. Untuk mencari persentil 50, kita kasih tanda koma 0,5. Enter. Nah, ini untuk cari data manualnya ya. Untuk cari data otomatisnya, kita klik data, terus data analisis. Kita pilih deskriptif statistik. Oke. Terus ini input range-nya itu kita blok data kadar glukosa darahnya. Sorry, dari atas ya. Kita pakai judul. Terus jangan lupa klik label in first now karena kita pakai judulnya ya. Terus output range-nya kita taruh di sini buat naruh di mana posisinya table nanti. Terus jangan lupa klik summary statistik sama confidence level for mean-nya 95%. Kita klik OK. Dah, keluar data otomatisnya. Kita samain ya, rata-ratanya sama ya. Standar deviasinya juga sama. Sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bikin ke diagram kendali. Di sini saya udah punya data kadar glukosa 1 sampai 15. Ini karena datanya nggak urut, kita urutin dulu ya. Pertama kita short and filter, short mall, klik continue with current section, terus show. Kalau udah, kita cari rata-ratanya dulu ya, sama dengan average. Kita blok datanya dari atas sampai bawah. Terus kita cari standar deviasinya sama dengan STD. Kita pakai yang sampel. Kita blok lagi datanya 1 sampai 15. Nah, kalau udah kita pin
rata-ratanya itu 115,9. Ini kita blok aja sampai bawah, kita seret. Kita cari batas bawahnya itu UCL-nya, rumusnya itu rata-rata dikurang 2 dikali standar deviasinya ya, sama dengan rata-rata dikurang buka kurung 2 dikali standar deviasinya. Kita kasih tanda dolar di tengah-tengah di tengah-tengah huruf. Sorry. Yang ini juga. Udah, kita enter. Nah, kalau udah, kita seret ke bawah buat copy. Kalau yang batas atasnya LCL sama dengan itu ditambah ya, rata-rata ditambah 2 kali standar deviasinya. Itu kita kasih dolar ya di tengah-tengah sini, di tengah-tengah hurufnya. Ya, Mbak. Sini. Kalau udah, kita seret lagi sampai ke bawah. Nah, untuk bikin chartnya sama dengan ini kita blok ya semuanya datanya. Terus kita kayak ini. Jadi ini chart titelnya ganti kadar glukosa ya. Sorry. Kadar glukosa. Udah jadi. Kita lanjut ke korelasi dan regresi. Sini saya udah punya data konsentrasi sama absorban. Kita blok. Habis itu kita insert. Kita pilih chart, scatter. Habis itu kita pilih quick layout. Kita pilih yang nomor 9. Kalau udah, kita geser dulu ke sini. Nah, kita cari R hitungnya. R hitungnya itu sama dengan SQRT. Kita masukin rata-rata hitungnya di sini di chartnya udah ada ya, 0,9967. Kita enter. Nah, kita cari derajat bebasnya. Derajat bebasnya itu N dikurangin 2. Di sini datanya N itu ada 5 ya. Berarti dikurangin 2 berarti itu 3. Nah, R tabelnya di tingkat kepercayaan 95%, itu data 3 itu 0,878. Nah, jadi hipotesisnya kalau misalnya R hitung lebih dari R tabel, maka data tersebut memiliki hubungan yang signifikan. Kita juga bisa cari dengan cara manualnya. Itu slope-nya itu sama dengan slope di sini noun Y titik 2 noun X. Noun Y-nya absorbansinya ini datanya kita blok. Terus kita kasih titik 2, noun X-nya itu konsentrasi. Data konsentrasinya. Tutup kurung, kita enter. 0, ini kalau dibuletin jadi 0,0004 ya, sama kayak yang di sini. Kalau interceptnya sama dengan
intercept sama kayak tadi, kita blok X, Y, X-nya, terus konsentrasinya juga, enter. Nah, untuk cari koefisiensi R hitungnya, koefisiensi korelasi R hitungnya sama dengan korel kita blok datanya lagi, titik 2, konsentrasinya, enter. Kurang lebih sama ya. Ini interceptnya 0,002 sama kayak yang di chartnya. Jadi koefisiensi R hitungnya 0,9983. Ini 0,99. Sama ya? Oke. Kita lanjut ke UJF sama UJT ya. Di sini saya punya data 2, pH meter 1 sama pH meter 2. Sini yang pertama kita cari UJF dulu. Kita cari rata-ratanya sama dengan average. Kita blok datanya. Ini kita seret aja ke samping buat nyari rata-rata pH meter 2-nya. Terus untuk cari varian sama dengan var sampel. Kita blok datanya. Kita seret ke samping aja. Lalu kita masuk ke data analisis. Kita pilih UJF test to sample for variance. Nah, di sini variabel satu range-nya itu kita lihat dari varian yang terbesarnya, yaitu di sini kan pH meter 2 0,2, pH meter 1-nya 0,1. Jadi yang terbesarnya pH meter 2. Jadi kita blok ya data pH meter 2-nya sama judulnya juga. Untuk variabel 2-nya berarti yang pH meter 1. Nah, ini di centang labelnya karena kita pakai judulnya tadi ya. Terus output range-nya, posisinya kita taruh di sini. Lalu klik OK. Nah, uji hipotesisnya itu H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung kurang dari F tabel, maka kepresisian dua kelompok data adalah sama, dan H1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kepresisian dua kelompok data adalah tidak sama atau berbeda signifikan. Di sini F hitungnya 0,159, F critical one tail-nya 3,178, berarti lebih kecil dari F tabelnya ya, maka ini datanya sama. Jadi yang uji hipotesis ini jadi kepresisian dua kelompok data adalah sama ya. Kita lanjut untuk cari uji T-nya. Kita masuk ke data analisis lagi. Karena tadi sama datanya, jadi kita pakai uji T to sample asumsi equal variance. Karena tadi data dari uji F-nya sama ya. Nah, untuk variabel range S1 range-nya kita lihat dari rata-rata yang terbesar. Di sini rata-rata terbesarnya itu di pH meter 1 ya, yang 3,627. Kalau pH meter 2 kan rata-ratanya 3,598. Jadi besaran yang pH meter 1 ya. Ini kita blok. Terus
variabel 2-nya kita yang pakai pH meter 2 yang rata-ratanya 3,598 label. Terus ini posisinya di sini coba ini. Lalu klik OK. Nah, uji hipotesisnya itu H0 diterima dan H1 ditolak jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka rata-rata kedua kelompok data adalah sama. Dan kalau misalnya H1 diterima dan H0 ditolak, jika T hitung lebih dari T tabel, maka rata-rata kedua kelompok data adalah berbeda signifikan. Di sini T hitungnya itu 0,138 ya. Kalau T critical totalnya 2,1 berarti masih di bawah T tabel. Berarti datanya sama ya. Udah. Kita lanjut ke ANOVA satu arah. Di sini saya punya 3 data. pH meter 1, pH meter 2, sama pH meter 3. Kita bikin ANOVA satu arah. Pertama kita data analisis, lalu pilih ANOVA single factor. Terus kita blok datanya. Ini. Kalau udah, kita pilih columns. Ini labelnya dicentang. Terus ini fokus trace-nya di mana aja ya, sembarang aja. Dah. Nah, di sini udah keluar ya. Di sini pH meter 1, datanya ada 10. Ini jumlah datanya, rata-rata dan variannya. Di sini uji hipotesisnya F0 diterima dan F1 ditolak jika F hitung kurang dari F tabel. F1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Di sini F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka uji hipotesisnya ini ya. Jadi H0 diterima dan H1 ditolak karena F hitungnya lebih besar dari tabel. Terima kasih.